Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Winata dengan NIM G00251100 dari kelompok B7 atau 2517. Hari ini saya akan buat laporan praktikum 2.3. Laporan pertama yaitu Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat. Kaku pada otot dan tangan kanannya, sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaan yang pertama yaitu penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Yang kedua, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Yang C yaitu substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau trunkus encephalitis. Nah, ada substansia nigra. Nah, substansia nigra itu tuh letaknya di pedunculus cerebri, di mana substansia nigra ini akan membagi pedunculus cerebri menjadi crus cerebri di bagian pars anterior dan tegmentum pars posterior. Nah, crus cerebri sendiri itu tuh ada serabut descendens fibrenya, yaitu fibrae corticopontines, fibrae paritopontines, fibrae corticobulbares medialis et laterales, fibrae corticonuclearis dan juga fibrae corticospinalis, di mana dia itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1/5 lateral, 3/5 mediolateral dan 1/5 medial. Selanjutnya ada struktur lain yaitu tegmentum mesencephali. Dan itu strukturnya jelas, yaitu ada nukleus ruber, atau ruber itu kan artinya merah ya, dimana nukleus ini tuh adalah potongan yang akan berwarna merah segar atau merah muda karena kandungan ferrum yang tinggi. Selain itu, pada bagian ini juga ada lemniscus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior untuk pendengaran. Sedangkan colliculus inferior ini juga merupakan stasiun dari relay untuk jaras pendengaran ke talamus. Nah, ini yang menjadi utamanya yaitu si substansia nigra. Nah, di sini kelihatan kan si substansia nigranya ini. Nah, si substansia nigra ini tuh adalah nukleus motorik yang dia tuh besar dan juga letaknya di tegmentum dan crus cerebri. Warnanya tuh gelap karena ada pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf. Nah, substansia nigra ini adalah komponen penting buat sistem motorik ekstrapiramidal dan punya hubungan dengan ganglia basalis, di mana dia terdiri dari pars compacta dan juga pars reticularis. Nah, pars compacta sendiri itu bagian neuron yang berpigmen neuromelanin, di mana ini tuh hasil sampingan dari pembuatan dopamin. Nah, dopamin ini kan fungsinya buat lintasan dopaminergic nigrostriatal ya, di mana dia ini tuh bakal membantu dalam motorik gitu lah dari seseorang. Sedangkan pars reticularis itu letaknya di sebelah ventral pars compacta dan dia tuh mengandung neuron yang nggak berpigmen. Terus ada di sini ada fossa interpeduncularis. Nah, di sini itu adalah dataran di antara dari pedunculus cerebri. Dia akan ditembus oleh vasa darah arteris centralis posteromedialis, nanti akan membentuk sebuah daerah yang berlubang-lubang disebut sebagai substansia perforata posteriora. Nah, daerah ini juga menjadi tempat keluar dari nervus 3 yang membentuk suatu alur yang disebut sebagai sulcus nervi oculomotoris sesuai dengan nervus yang keluar. Nah, selanjutnya di sini kita juga punya aqueductus mesencephali ini sebagai penghubung antara ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus seperti itu. Nah, di sini kita juga terlihat nih ada si crus cerebri di bagian atas, lalu ada tegmentum mesencephali di bagian bawah, dan dia tuh sebagai si substansia nigra ini sebagai penghubungnya atau jembatannya gitu. Terus di bagian bawah ini ada tectum mesencephali. Baik, saja ada ganglia basalis. Ganglia basalis itu tersusun oleh nukleus caudatus, nukleus lentiformis, corpus atau nukleus amygdaloideum, dan claustrum. Nah, nukleus caudatus itu bentuknya melengkung dengan kaput di ujung anterior dan akan mengecil di bagian posterior. Nantinya dia akan membentuk kedua
sisi, yaitu kaput dan cauda. Dimana kaput dari nukleus caudatus ini akan melanjutkan diri ke dalam putamen, sedangkan caudanya dari nukleus caudatus akan berakhir di kompleks amygdaloideum. Nah, lalu ada nukleus lentiformis, dia tuh ada dua bagian, ada putamen di bagian lateral dan globus pallidus yang akan dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Sedangkan yang ketiga tuh ada nukleus atau corpus amygdaloideum yang dimana dia tuh berhubungan dengan sistem limbik, berhubungan erat dengan ungkus pada gyrus hipokampi. Lalu yang terakhir ada claustrum, dia tuh adalah lamina grisea tipis yang ada di antara putamen dan juga insula. Nah, ini adalah susunan dari ganglia basalis, di mana nukleus caudatus bersama dengan putamen yang ada di nukleus lentiformis akan membentuk striatum. Sedangkan globus pallidus bersama dengan nukleus lentiformis itu akan globus pallidus bersamaan dengan putamen akan membentuk nukleus lentiformis. Nah, nukleus lentiformis bersamaan dengan striatum akan membentuk corpus striatum. Dan keseluruhan ini akan membentuk ganglia basalis. Nah, ini kelihatan ya kalau ini tuh ada kaput dari nukleus caudatusnya. Sedangkan di sini itu ada putamen dan globus pallidus membentuk nukleus lentiformis. Dan di sini ada cauda dari nukleus caudatus. Selanjutnya ada batang otak atau truncus encephalitis. Nah, truncus encephalitis ini tuh dia ada beberapa bagian. Dia dimulai dari truncus cerebri, terus ada cerebellum dan medula, berlanjut nanti menjadi medula spinalis. Nah, susunannya tuh apa aja? Dia tuh ada truncus cerebri, di mana dia dimulai ada si mesencephalon, terus ada pons paroli dan medula oblongata. Nah, beberapa struktur dari mesencephalon ada pedunculus cerebri, aqueductus mesencephali, dan tectum mesencephali. Sedangkan pons paroli itu ada dua pars, yaitu pars basilaris dan pars tegmentalis. Kalau di medula oblongata, dia terbagi menjadi struktur eksterna dan struktur interna. Nah, di sini dia terlihat nih ada mesencephalon, terus di sini yang besar ini ada pons dan berlanjut menjadi medula oblongata yang nantinya berlanjut menjadi medula spinalis. Selanjutnya laporan kedua, yaitu Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar, yaitu vertigo yang sangat hebat. Penglihatannya ganda atau diplopia dan kesulitan menelan saat makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pembuluh darah. Yang pertama, menjelaskan sistem sirkulasi circulus arteriosus Willisi, menjelaskan 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, mesencephalon, pons, medula oblongata, dan gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nervus kranial apa saja dan menyebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Baik saja, saya akan membahas mengenai vaskularisasi otak, yaitu circulus arteriosus Willisi, di mana dia tuh akan dimulai dari arteri vertebralis di sini, yang nanti menjadi satu di arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini akan bercabang lagi menjadi 2 bagian, yaitu arteri cerebri posterior yang dia akan bercabang menjadi postkomunikalis dan prekomunikalis. Nah, nantinya di sini tuh ada arteri communicans posterior sebagai penghubung antara arteri cerebri posterior dengan arteri cerebri media. Nah, arteri cerebri media ini akan ada yang berlanjut menjadi arteri carotis interna dan ada yang berlanjut menjadi arteri cerebri anterior. Begitu juga di bagian sisi yang satunya. Nah, arteri cerebri anterior juga punya arteri communicans anterior, sehingga jika terjadi penyumbatan atau kerusakan, itu enggak langsung terjadi kerusakan fatal gitu, tapi masih ada yang mengkompensasi di sisi yang lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai anatomi batang otak, di mana batang otak sendiri tersusun atas mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang mesencephalon. Mesencephalon itu sendiri dia ada si pedunculus cerebri, di mana si pedunculus cerebri ini tuh kan dia ada caecus cerebri, lalu ada tegmentum mesencephali dan tectum mesencephali, serta ada fossa interpeduncularis, substantia nigra, dan aqueductus mesencephali. Sedangkan di bagian strukturnya
itu dia akan ada si colliculus superior karena di bagian atas nih, dan colliculus inferior karena dia di bagian bawah. Lalu terlihat adanya nervus 4 yang akan berjalan dari sisi di sini berlanjut ke sini. Nah, lalu ada si brachium colliculi yang superior, terus ada brachium colliculi yang inferior. Lalu ada giniculatum lateral dan giniculatum yang medial. Untuk pons sendiri tersusun atas dua pars, yaitu pars basilaris pontis dan pars tegmentalis pontis. Nah, pars basilaris pontis itu tampak seperti kepala dari Patrick yang dibalik, dimana di sini akan ada banyak nervus yang terlihat keluar dari pars basilaris pontis. Sedangkan pars pons sendiri itu kan dia ada pars tegmentalis sama pars facies. Ini adalah merupakan bagian pars dorsalis medulla oblongata. Nah, di mana pars tegmentalis yang itu ada di atasnya dari si medulla facies dorsalis dari medulla oblongata. Nah, struktur dari pons yang khas adalah nih ada sulcus medianus posterior, dia tuh ada di tengah-tengah, terus ada colliculus facialis, ada stria medullaris dan sulcus limitans. Selanjutnya ada medulla oblongata, dia dibagi menjadi aspek eksterna dan interna, di mana aspek eksternanya dia ada di bagian depan dan ada di bagian belakang yang di bawah ini. Nah, ini adalah medulla oblongata dari sisi depan atau ventral, di mana tampak adanya sulcus ventrolateral, terus ada nervus 6, ada viscera mediana anterior, ada decussatio pyramidum, yaitu tempat menyilangnya dari nervus, terus ada piramis dan juga ada oliva. Nah, terus ini ada bagian belakang atau dorsal, di mana dia ada tuberculum cuneatum di sini, tuberculum gracile yang ini, dan ada fasciculus cuneatus yang lanjutannya dari tuberculum cuneatus, dan ada fasciculus gracilis lanjutan dari tuberculum gracile. Terus ada funiculus lateralis yang di bagian lateral, dan ada trigonum nervus vagi. Trigonum nervus vagi di sebelah sini, dan ada trigonum nervus hypoglossy. Nah, ini ada beberapa nervus kranial yang keluar dari medulla oblongata. Ada nervus ke-9 yaitu glossopharyngeo, terus ada nervus ke-10 nervus vagus, dan nervus ke-12 atau hypoglossal nerve, dan ada nervus 11. Ini kita lihat ada banyak yang keluar dari sisi dari medulla oblongata. Nah, ini ada bagian posteriornya, dia ada sulcus limitan. Ini ada sulcus limitan, so ada pedunculus cerebellaris yang inferior, ini masuknya ke bagian atas ya. So ada trigonum nervus vagus yang ada di sini, terus ada trigonum nervi hypoglossy dan trigonum nervi vagi, dia berdekatan di sini. Ada area postrema, ada obex, ada sulcus posterolaterales, sulcus intermedius posterior, dan sulcus medianus. Nih, dia kan di media, di tengah ya, jadi namanya sulcus medianus. Dan ini adalah sulcus intermedius posterior, dia di bagian sisi belakang. Kalau ini posterolaterales karena dia di sisi belakang samping. Terus ada tuberculum cuneatum yang nanti akan berlanjut menjadi fasciculus cuneatus. Sedangkan tuberculum gracile menjadi fasciculus gracilis. Terus ada funiculus lateralis yang ada dia di bagian sisi, funiculus yang ada di bagian lateral. Nah, sedangkan aspek internanya dari medulla oblongata, dia ada si kompleks nuklear olivarius, karena kan tadi ada oliva. Terus ada nukleus ambiguus yang untuk motorik, yaitu nukleus somatik motorik nervus 9, 10, dan 11. Nukleus tractus solitarius sensorik nervus 7, 9, dan 10. Nukleus dorsalis nervus vagus dan nukleus nervus hypoglossus. Nah, ini ada solitary tract dari nukleus. Ini ada nukleus ambiguus. Dan ada dorsal nukleus dari nervus vagus nih. Nih di sini. Terus ada nervus hypoglossus. Nah, nervus kranial itu dia ada banyak banget. Totalnya kalau dihitung itu ada dari nervus 1 sampai nervus ke-12. Nervus 1 atau nervus olfactorius itu fungsinya buat pembau, di mana dia letaknya keluar akan keluar dari bulbus olfactorius yang merupakan tempat dari keluarnya dari cerebrum. Nah, kalau nervus 2 atau nervus opticus, dia tuh akan keluarnya dari chiasma opticum, sama-sama keluar dari cerebrum. Lalu yang ketiga ada nervus oculomotorius, dia tuh akan keluarnya dari mesencephalon. Sedangkan
nervus keempat atau trochlearis, dia akan keluar dari cauda colliculus inferior yang akan keluar dari mesencephalon. Nah, di sini ada beberapa yang cukup banyak keluar dari pons, yaitu ada nervus trigeminus, nervus 5, yang akan keluarnya dari brachium pontis, lalu nervus abducens, nervus 6, sulcus bulbopontinus, nervus 7, atau nervus facialis, yaitu keluar dari angulus cerebropontinus, nervus vestibulocochlearis, nervus 8, yaitu keluar dari angulus cerebropontinus. Sedangkan sisanya nervus 9, nervus glossopharyngeus, nervus vagus 10, dan nervus 11 accessorius akan keluar dari sulcus posterolaterales. Berbeda dengan nervus ke-12 atau hipoglossus yang akan keluar dari sulcus anterolateral, di mana keempatnya ini keluarnya dari medulla oblongata. Nah, di sini kita akan fokus dari nervus yang keluar dari pons. Tadi kan disebutkan kalau total itu ada 4. Nah, nervus apa aja? Ada nervus ke-5, 6, 7, dan 8. Nah, ini kelihatan kalau misalnya ini ada nervus 5 di bagian ini, terus ada nervus 6 dekat dengan sulcus bulbopontinus, lalu ada nervus 7 dan 8 yang bersebelahan, dan di sini ada struktur sulcus basilaris pontis dan ada angulus pontocerebellaris. Nah, yang terakhir, fungsi dari nervus cranialis yaitu dia ada nervus 5 atau nervus trigeminus, di mana dia tuh fungsi utamanya buat sensorik wajah, sentuhan, nyeri, suhu, dan juga motorik untuk mengunyah. Jenis sarafnya itu ke sensorik dan motorik. Lalu ada nervus ke-6, nervus abducens, dia tuh untuk pergerakan mata ke arah lateral, yaitu untuk menggerakkan musculus rectus lateralis, yang utamanya jenis saraf motorik. Lalu yang ke-3 yaitu nervus 7 atau nervus facialis, dia tuh akan berfungsi dalam penggerakan ekspresi wajah dan indera pengecap di 2/3 anterior lidah, sehingga dia tuh jenis sarafnya adalah sensorik dan motorik. Dan yang terakhir adalah nervus 8, nervus vestibulocochlearis, dia tuh bertujuan atau berfungsi sebagai keseimbangan vestibular dan pendengaran untuk koklear, dan fungsi utama dia untuk sensorik. Sekian presentasi dari saya. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.